Jadi tadi tentang kisah ada 3 presiden yang sejarahnya pernah ke rumah ini tadi bagaimana, mungkin pernah di... Kalau ke rumah ini belum. Kalau Pak Mega sudah. Yang belum SBY sama Pak Jokowi. Belum ya. Yang Bu Mega sudah kalau Bu Mega sudah. Tapi ketiganya beliau ada rentetan sejarah dengan... Iya, karena gini Mas. Pada waktu Bung Karno masih hidup ya. Itu Ibu Wardoyo, kakaknya Bung Karno, itu ibu angkat saya. Saya dipelihara beliau tuh mulai kecil, mulai SMA, SMP, SMA gitu ya. Karena saya tuh pinter main dalang, kayak dalang wayang Purwo, pinter nari, pinter nyanyi, pinter gamelan gitu. Terus akhirnya saya mengabdi ke sana, mengabdi jadi pembantu. Di kakaknya membantu. Prinsip saya apa? Saya belajar politik dari orang tua saya. Bapak saya itu namanya Noto Karni. Ibu saya namanya Suyi. Ibu saya cantik kayak Jepang gitu ya. Bapak saya itu gagah, ganteng gitu. Nah, sebenarnya bapak saya itu masih kerandah keraton Solo. Tapi karena beliau itu hatinya lembut, tidak mau dipanggil ke Solo, suruh mengambil haknya, tidak mau. Sampun doro, boten doro, kalau dados tiang dusun kemawon gitu. Karena bapak itu desa-desa itu menggerakkan rakyat untuk berjuang. Jadi waktu itu saya masih kecil aja mertamurono di RT kono Londo bakal mlebu rene karena bapak ternyata punya mata-mata juga di Blitar itu. Bakal diserang tanggal bulan ini gitu. Tahu semua bapak itu. Tapi coba diem. Dan pekerjaannya itu apa? Belantik pedus ya, belantik kambing dan sapi itu loh Mas. Ternak terus jagal juga gitu. Terus saya waktu kecil itu, waktu 3 tahun itu pedangnya masih saya simpen. Ya. Ini, ayo perang. Nah, saya kecil ya hati perang seneng ayo. Dan beskop enak perang-perangan semuanya digandeng ngono. Saya tuh di depan jembatan gitu, ayo semua orang keluar. Cekati sana. Lah bapak tuh ngerti. Sana penduduk desa suruh dideret di Papungan, di desa ngono. Karena di kiri itu jerundangan Mas. Jundeng karena Grocok kira-kira 20 meter. Engko lek Belandarana diserang tanknya ben orang masuk ini karena manusia ya. Biar ke kiri karena ternyata Belanda itu entelnya juga pinter juga. Enggak mau lewat situ. Tetap lewat sini, tapi saya pinter bapakku. Bapak saya itu juga bergerak bersama trip tentara pelajar ya. Itu ya. Akan bertahan di Kanigoro terus masuk ke Ludoyo. Oleh karena itu trip pada waktu itu sudah disiapkan di makam Papungan Gaprang itu, utaranya itu. Wah, setelah sampai di sana, tanknya masuk di sana, gue dileboni gerualat dalu 5. Tank 5 itu aduh semua di situ. Itu pengalaman yang pertama ya. Terus pengalaman yang kedua, mempertahankan kemerdekaan dari kelas 1. Saya tuh diajak oleh bapak berjuang neng Gunung Kidul bertahan ning kono. Saya masih kecil. Makan tiap hari itu gaplek itu istimewa. Makan gaplek lek pengen ikan, golek walang Mas. Walang sak minum-minum ijo-ijo iku karo nggo pecut ning ngene. Makane saya mesti ana pecut, ana pedang itu. Makasih pun sampai sekarang. Itu tuer gitu. Baru makan lawo. Walang gue ya. Tapi lek kakean mendem. Gliyeng ngono. Itu ya. Terus bapak itu satu nasionalismenya hebat. Dan jauh-jauh itu sudah mampu menghimpunkan para pejuang-pejuang untuk perang. Tapi anehnya bapak itu dijadikan angkatan tidak mau, jadikan kepala desa tidak mau, jadikan apapun tidak mau. Tulus sekali ya orang. Tulus sekali ya. Tulus, sangat tulus nih. Terus setelah itu ringkes tahun 65. 65 itu kan ada perubahan besar-besaran. Yang ternyata itu adalah dulu bangkai-bangkai yang sudah hidup dihidupkan kembali. Kayak TII Permesta dihidupkan kembali oleh Orde Baru ya. Karena itu adalah strategi Amerika. Ya, dihidupkan kembali karena Amerika punya jago di Indonesia ini.
tujuannya Amerika apa? Jangan sampai Irian Barat itu lepas. Oh gitu. Oleh karena itu supaya Irian Barat tidak lepas, Bung Karno harus jatuh. Itu program Amerika. Program Amerika. Jadi yang jatuhkan Bung Karno Amerika? Iya, Amerika. Karena Bung Karno sudah mampu menghimpun manusia sedunia. Ya. Khrushchev kiblatnya ke Bung Karno, Tito kiblatnya ke Bung Karno, Gamal Abdel Nasser Mesir kiblatnya ke Bung Karno, Mao Zedong kiblatnya ke Bung Karno. Pokoknya termasuk yang tidak Chiang Kai-shek karena Taiwan itu sudah Cina Amerika itu ya, Cina Amerika itu. Tapi yang jatuhkan kan Orde Baru kan? Ya. Jadi Amerika menggunakan tangan Orde Baru gitu. Iya, iya. Jadi Orde Baru itu kartunya dua. PKI menang tetap kuasa. PKI kalah pun tetap kuasa. Oh begitu. Iya, begitu itu. Dan saya tahu persis dari mana dia mengambil kekayaan bangsa negeri ini. Saya tahu persis. Tapi tidak akan saya ceritakan ke umum. Nanti kalau Japri aja saya cerita, Deni tulisnya terserah. Tulisnya nanti terserah. Intinya seperti itu, karena bagi saya yang sudah mendekati 80 ini, cita-cita saya hanya satu. Harus melihat jauh ke depan, tidak ke belakang. Ke belakang hanya kita tengok untuk melompat ke depan yang lebih jauh. Satu. Yang kedua, untuk melompat ke depan itu tidak ada lain kecuali harus ilmu pengetahuan yang akan menunjang sistem negara ini. Tadi itu mantan angkatan laut ya, mantan laut bintang Melati 3 Pak Antar yang baru pulang tadi itu ya juengkel melihat negeri ini juengkel. Kok rakyat masih menderita dan negara ini dikelilingi manusia-manusia yang tidak jelas. Yang ngelilingi ya mantan-mantan yang dulu pernah dinikmatkan pada waktu era Orba itu.